Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Chandra Galang. Di video saya kali ini, di sini saya bakal menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengekspor hasil dari produk AutoCAD alat di dalam software AutoCAD ini. Biasanya untuk mengekspor sebuah alat itu kan kita menggunakan yang namanya identitas gambar atau etiket. Etiketnya saya gunakan di sini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk etiket ini seperti ini bentukannya, bebas untuk etiket ini terserah bagaimana bentuknya, itu sama aja etiket. Nah, di sini saya akan membahasnya mengenai bagaimana caranya mengekspor sekaligus dengan menempatkan alat dalam etiket ini. Di sini saya punya alat, salah satu bagian dari skuter sederhana. Ini itu bentuk 2 dimensinya, dan ini bentuk 3 dimensinya. Sebelumnya ini kan untuk alat ini kan memiliki ukuran realita sesuai dengan realitanya. Jadi misalkan di sini 5 cm, di situ pun 5 cm. Hanya saja untuk ukuran realita alat ini tidak akan muat, tidak akan cukup untuk ditempatkan di etiket. Etiketnya tidak akan cukup untuk menempatkan alat ini. Maka dari itu kita gunakan skala. Itulah sebabnya kenapa dalam etiket ini terdapat identitas skala. Maka dari itu kita harus merubah dari skala si alatnya terlebih dahulu. Untuk sekarang ini berarti skalanya itu 1:1, yang artinya 1 mili di gambar mewakili 1 mili di realita. Maka dari itu kita bisa menurunkan skalanya dengan cara toolsnya ada skala. Yaitu ini kan saya udah buka 2 nih untuk sebagai perbandingan. Di sini saya akan menggunakan skala 1:2, yang artinya 1 mili pada gambar mewakili 2 mili pada kenyataan. Yang artinya 1 mili pada realita mewakili 2 mili, 1 mili pada gambar mewakili 2 mili pada realita. Maka dari itu apabila pada gambar tertera misalkan bukan tertera keterangannya, bukan keterangan tetap keterangan sesuai dengan realita, hanya saja apabila pada gambar digambarkan menggunakan ukuran 4 mili misalkan, berarti realitanya itu 8 mili. Itu untuk skala 1:2. Yang akan saya gunakan 1:2 di sini. Ini sudah saya copy untuk melihat perbedaannya. Pertama, kita blok terlebih dahulu, yang akan kita ubah skalanya untuk 2 dimensinya dulu ya ini ya. 2 dimensinya kita blok. Lalu setelah di blok semua, kita masukkan SC atau skala. Nah, di skala ini kita pilih titik mana saja, bebas, terserah. Ujung itu pun tidak apa-apa, atau di sini saja tidak apa-apa. Nah, setelah klik di ujung, lalu kita masukkan skalanya berapa. Ketika saya akan menggunakan skala 1:2, berarti cara menentukan angka untuk skalanya itu 1 dibagi 2. 1:2 itu 1 dibagi 2, berarti 0,5. Maka masukkan 0,5. Ketika kalian akan menggunakan 1:4, berarti 0,25. 1/4 0,25. Ketika akan kalian menggunakan 1:5, berarti 1 dibagi 5 berarti 0,2. Mungkin nanti untuk ukuran yang besar seperti alat-alat yang besar akan menggunakan 1:50, 1:100. Tergantung tergantung ukuran dari alat tersebut agar bisa cukup digambarkan pada etiket A4 itu. Maka kita masukkan, karena saya menggunakan 1:2, 1 dibagi 2 0,5, maka kita masukkan angka 0,5, enter. Nah, terlihat kan bedanya? Ini ukuran sebenarnya, sedangkan ini ukuran setelah menggunakan skala 0,5. Semuanya setengahnya. Ini lebar dari alat ini memiliki kelebaran setengahnya, tinggi pun setengahnya.
Maka dari itu menunjukkan bahwasanya ini menggunakan skala 1:2. Langsung saja bisa kita tempatkan di etiket. Ini kita move, move. Kita pilih titik pemegangnya di sini saja. Untuk 2 dimensinya biasanya kita sajikan, F8 kita matikan. Sajikan di pojok atas. Ya, di sini saja cukup. Klik. Nah, ini untuk 2 dimensinya. Sekarang untuk 3 dimensinya. 3 dimensinya pun sama. Sebelumnya kita putar dulu. Nah, untuk 3 dimensinya tidak akan cukup untuk ditempatkan di etiket. Maka dari itu kita perlu di skala terlebih dahulu dengan cara seperti tadi sama. Blok yang akan kita skala, lalu kita masukkan SC scale skala, lalu kita pilih di mana saja titiknya, dan wow jadi gede. Dan setelah kita pilih titiknya, kita masukkan skalanya. Skalanya kita masukkan 0,5 juga agar sama dengan 2 dimensinya. 0,5, 0,5, enter. Oke, nah setengahnya dari ukuran realita. Kali itu ini menggunakan skala 1:2. Lalu bisa kita move saja langsung, move M, blok semuanya, move M, move enter. Kita pilih di center saja. Lalu kita tempatkan di sini. Nah, untuk mengaturnya kita menggunakan tampilan atas. Nah, agar terlihat 3 dimensinya lebih terlihat, kan ini kan nanti kan ketika akan di-print seperti ini, maka si 3 dimensi tidak akan terlihat dengan jelas. Maka dari itu kita perlu memutar sedemikian rupa agar 3 dimensi ini dapat didefinisikan dengan jelas. Oh, ini bagian depannya. Bagian depannya kan ini baut ya. Ini berarti masih perlu kita putar terlebih dahulu. Kita putar terlebih dahulu, kita blok semuanya. Kita blok. Lalu kita masukkan 3DR. 3D rotate. Dengan kita pilih yang warna biru, sumbu Z. Masukkan F8, pilih ke depan, lalu kita putar. Oke, nah lubangnya sudah di depan, maka dari itu ini bagian depannya sudah tepat menghadap ke depan. Tinggal kita rotate sedemikian rupa agar dapat didefinisikan dengan baik ketika sudut pandangnya dari atas. Ini saya gunakan sama tools yang sama, 3D rotate juga, menggunakan 3DR, 3D rotate, enter. Kita tempatkan 3D rotate-nya bagian kuadran supaya bisa kita pilih sumbunya yang. Nah, lalu kita matikan F8-nya agar lebih bebas. F8 kita nyalakan terlebih dahulu, kita tarik ke atas karena kita akan, nah lalu kita matikan F8 agar kita bisa menarik. Nah, kemungkinan segini. Aduh, ulangi lagi.
coba lagi. 3DR, enter. Kita tempatkan di bagian kuadran. Kita pilih sumbu X yang merah. Kita tarik ke atas, F8 nya kita aktifkan. Lalu F8 kita matikan. Oke, cukup segitu mungkin. Kita kembali ke tampilan top. Nah, kita pilih top. Kita perdekat. Nah, ini maksud saya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup mendefinisikan semua sisi atas, sisi depan, dan juga sisi samping mungkin ya belum ya. Hanya saja untuk alat ini mungkin tidak perlu sisi samping karena sisi sampingnya itu boleh mungkin kalau ingin dibuat sisi samping, maka kita rotate lagi menggunakan, nah caranya seperti ini. Klik semuanya, lalu kita masukkan 3DR. Nah, langsung saja kita pilih yang hijau. Nah. Bagus kanan atau kiri ya? Ini saja mungkin. Nah, kita lihat lagi dari tampilan atas. Oke, ini sudah mendefinisikan semuanya. Tinggal kita pindahkan ke tengah agar lebih enak dilihat. Move, move. Atau sudah ya, di sini saja pas. Maka dari itu sudah bisa diekspor untuk alat ini. Saya mengekspornya menggunakan perintah plot saja agar langsung jadi PDF karena nantinya kan bakal disimpan di laporan. Itu bisa dalam bentuk PDF ataupun JPG. Biasanya untuk mengekspor AutoCAD ini kita ekspor, ini kan A4 nih. Formatnya A4 dengan cara sebelumnya saya di sini menggunakan screen recorder bawaan Windows. Maka dari itu ketika saya klik kanan ataupun saya memilih menu lain, ini tidak, tampilan klik kanan ini ataupun menu lain itu tidak akan muncul di layar, tidak akan terekam di layar. Mungkin akan saya sebutkan saja perihal tampilannya. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila ketika saya masukkan perintah di layar itu tidak tertampilkan karena mungkin di screen recordernya itu hanya merecord pada layar AutoCAD-nya saja. Jadi dengan ini untuk mengekspornya dengan cara di sini kan di pojok sini nih, dekat UCS ini ada model layout 1 dan layout 2. Kita masukkan ke model. Ini sudah dalam tampilan model. Lalu klik kanan pada model, di situ ada plot. Plot bla bla bla. Plot titik. Lalu kita pilih plot. Nah, maka akan muncul halaman plot model. Di sini untuk di layar mungkin tidak akan tampil karena saya menggunakan screen recorder dari bawaan Windows. Di situ plot model ini seperti pada Microsoft Word, seperti kita akan memprint biasa saja. Ini tampilnya tampilan print. Di situ yang perlu kita rubah itu bagian printer atau plotter. Nah, di sini kan bentuknya name. Di situ ada, kita pilih misalkan kita akan dalam bentuk PDF atau mungkin JPG ataupun PNG, itu terserah mau dalam bentuk gambar, PDF ataupun JPG atau PNG boleh. Hanya saja kan ini sudah kita setting dalam bentuk A4. Jadi bisa saja kita langsung bentuknya dalam bentuk PDF. PDF, pilih Microsoft Print to PDF. Klik. Nah, yang perlu disetting itu. Lalu kita pilih paper size-nya A4. Kalau sudah A4. Nah, yang perlu disetting lagi itu pada
di sini ada keterangan what the plot. Apa yang ingin diplot? Di sini kan display, kita rubah menjadi Windows. Nah, ketika kita pilih Windows, maka dari itu kita harus memilih apa yang akan kita plot. Nah, maka dari itu di sini kan kembali ke menu sini. Nah, lalu kita pilih yang akan kita plot itu yang mana. Kita pilih saja etiketnya dari endpoint sampai ke endpoint lagi. Nah, sampai ke endpoint lagi. Nah, sudah akan kembali lagi ke menu tadi. What the plot-nya udah Windows. Jangan lupa centang si center the plot. Center the plot itu kita centang. Nah, dan di sini ada pojok sebelah kanan bawah itu ada drawing orientation-nya. Orientation-nya itu kita pilih landscape. Sesuai dengan etiketnya ya. Ketika etiketnya landscape, maka kita pilih landscape. Ketika etiketnya portrait, kita pilih portrait. By the way, etiket biasanya landscape ya. Maka dari itu kita pilih landscape. Sebelum kita kita preview terlebih dahulu. Nah, ketika di preview maka akan tampilnya seperti ini. Wow, saya memilih material yang gelap ya. Tidak apa, mungkin nanti kalau materialnya berbentuk warna putih ataupun abu-abu akan terlihat lebih jelas si lubangnya. Ini kalau menggunakan material yang gelap akan seperti ini. Nah, ini sudah sesuai ya. Walaupun di sini ada garis, nanti ketika dibuatkan PDF mungkin tidak akan terlihat. Tapi overall untuk etiketnya sudah di tengah, yang perlu diperhatikan itu sudah disesuaikan pada tempatnya. Marginnya sudah 1, 1, 1 dan 4. Lalu kita bisa klik X di sini. Lalu masuk kembali ke plot model tadi, kita oke saja langsung. Oke. Nah, seperti biasa akan masuk ke tampilan save-nya akan di mana? Akan tampil Windows Explorer. Save di mana, kalian pilih tempat save-nya di mana, beri nama filenya. Dan save. Oke, mungkin akan ada plot the job progress-nya itu akan memakan sedikit waktu. Nah, ketika sudah selesai, di sini ada notif complete, maka itu akan sudah menjadi file PDF. Ya, itu tadi kan untuk menggunakan dalam bentuk PDF. Lalu kita juga bisa menggunakan dalam bentuk gambar. Misalkan jika kita ingin mengekspor dalam bentuk gambar dengan cara sama dengan menggunakan model, klik kanan, plot, lalu kita pilih, nah printer garis miring plotternya itu kita pilih. Tadi kan kita pilih Microsoft Print to PDF, lalu kita pilih Publish to Web JPG. Nah, klik. Nah, kita pilih aja default saja, use default. Lalu kita pilih sama seperti tadi Windows. Nah, ini Windows-nya kita pilih seperti tadi, dari ujung etiket ke ujung etiket tadi kita pilih plot terlebih dahulu. Jangan lupa senternya kita centang. Portraitnya kita rubah menjadi landscape. Maka dari itu kita oke. Preview terlebih dahulu sebelum kita preview. Nah, seperti ini bentukannya ketika kita menggunakan format JPG, kita X dan kembali ke menu tadi kita oke, kita pilih akan nge-save-nya di mana. Lalu kita save. Tunggu sebentar prosesnya. Oke, selesai, kita save. Ya, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk yang menggunakan format JPG. Nih, kita zoom. Tidak pecah ya. Mungkin hanya sedikit ya bergaris pada bagian ini, tapi tidak apa-apa. Overall untuk A4 masih bisa di print. Tinggal kita pindahkan di Word dengan margin Word-nya itu 0 berarti. Mungkin kalau kalian menggunakan format JPG, bagian ini harus dipotong nih. Ini harus dipotong. Untuk atas
sih sudah 4. Untuk bagian bawahnya dipotong. Dan gunakan pada Word-nya itu margin 0,0,0,0. Tinggal masukkan gambar ini dan selesai, bisa di print. Oke, mungkin sekian saja video bagaimana cara mengekspor AutoCAD dengan menggunakan tools plot model dalam bentuk PDF dan juga JPG. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video selanjutnya. See you in the next video.